Kita akan mengubah Mars dari planet yang merah, gersang, dan mematikan jadi planet yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Gimana caranya? Kita akan pakai prinsip dan pengetahuan sains yang udah dicapai manusia selama ini, dan kita akan mensimulasikannya di Universe Sandbox. Mars sendiri adalah sebuah planet yang memang punya banyak aspek kesamaan dengan bumi, sehingga harusnya dimungkinkan untuk bisa ada kehidupan di sana. Makanya Mars ini jadi salah satu obsesi di luar angkasa sana. Contohnya kayak Elon Musk yang dia itu pengen bikin koloni di Mars. Dan juga yang terbaru ada NASA yang berhasil mendaratkan wahana Perseverance kemarin tanggal 18 Februari 2021. Nah, sekarang kita akan mengeksplor Mars dan menjadikannya untuk bisa dihuni. Oke? Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menyesuaikan posisi Mars biar dia ada di lokasi yang pas. Nggak terlalu dekat sama matahari, tapi juga nggak terlalu jauh dari matahari. Posisi ini itu biasanya disebut dengan Goldilocks Zone, yaitu posisi yang pas yang memungkinkan air itu bisa berada di kondisi yang cair. Kalau terlalu dekat itu kan nanti air jadinya nguap semua. Sementara kalau terlalu jauh, air itu nanti akan jadi membeku. Dan kalau membeku itu nggak bisa dipakai untuk kehidupan karena metabolisme aja nggak terjadi kan kalau pas beku. Nah, kabar baiknya Mars itu dia udah ada di lokasi yang pas, dia udah ada di Goldilocks Zone. Nah, coba kita lihat kalau di Universe Sandbox ini kita bisa nampilin habitable zone-nya atau Goldilocks zone-nya. Nah, merah ini adalah posisi yang terlalu dekat, sementara hijau ini posisi yang pas Goldilocks zone, dan biru ini posisi yang terlalu jauh, terlalu dingin. Nah, bumi sama Mars ini dia ada di posisi hijau. Makanya sering banget dibilang kalau Mars itu dia memungkinkan untuk adanya kehidupan. Ya karena memang kalau dilihat dari posisinya, Mars ini dia ada di posisi yang pas sama kayak bumi. Jadi untuk langkah pertama memposisikan Mars ini udah pas, udah clear. Kita nggak perlu ngapa-ngapain karena udah diciptakan Tuhan ada di posisi yang pas. Clear ini. Untuk langkah satu udah selesai. Mantap. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu adalah mengupgrade atmosfer dari Mars. Nah, di Mars itu dia juga punya atmosfer, tapi atmosfernya itu tipis banget, cuman 1% dari atmosfer bumi. Dan atmosfer yang tipis ini yang bikin kehidupan untuk susah ada di Mars ini. Karena kalau atmosfernya tipis itu nanti suhu permukaannya akan dingin banget, dan kalau dingin banget itu ya susah. Nih, suhu rata-rata permukaan di Mars itu adalah minus 63 derajat Celcius. Sebagai perbandingan aja, kalau di bumi itu suhu rata-rata permukaan adalah 14 derajat Celcius, sekitar segitu. Jadi ini dingin banget, dan makanya atmosfernya ini perlu kita upgrade dulu. Tapi untuk melakukan ini itu susah. Cara real yang banyak dipikirkan oleh para ilmuwan untuk mengatasi problem atmosfer di Mars itu adalah dengan cara ngenuklir bagian kutub di Mars. Nah, di bagian kutub ini ada banyak karbon dioksida beku atau es kering dan juga air yang kering juga. Nah, ketika bagian kutubnya ini dinuklir, harapannya nanti karbon dioksidanya akan menguap semua dan ini akan mengungkung jadi atmosfernya Mars. Pengennya gitu. Dan kalau atmosfernya udah kebentuk, nanti kita tinggal nunggu waktu aja sampai suhu Mars ini dia bisa stabil dan layak untuk dihuni. Tapi masalahnya di Universe Sandbox ini kita nggak bisa ngeledakin pakai nuklir di sini. Makanya kita pakai cara yang lain. Dan cara ini adalah cara yang magic karena kita tinggal ganti-ganti aja parameter yang ada di sini. Untuk bikin atmosfer di Mars, yang pertama banget perlu kita lakukan adalah kita perlu ngasih medan magnet di Mars ini. Di sini aku kasih ukuran medan magnet, magnetosfer ini sebesar samalah kayak yang ada di bumi. Nah, segini. Jadi di sini dia udah punya medan magnet yang melindungi Mars dari radiasi partikel matahari. Terus kita bisa ngasih atmosfer. Kita ngasih atmosfernya pakai cara gampang, nggak perlu ngenuklir, nggak perlu apa yang prosesnya itu susah. Tinggal kita ganti aja angkanya. Nah, di sini atmosfernya tak ganti sama kayak atmosfer bumi. Gini. Set. Di sini aku naikin nilai infrared emissivity-nya biar ada greenhouse effect. Jadi karbon dioksida yang ada di atmosfer ini nanti akan mengungkung Mars dan suhunya dia akan bisa naik lebih cepat. Oke, di sini udah clear semua terkait atmosfernya. Dengan sedikit langkah sederhana kita bisa menyesuaikan atmosfer Mars. Hebat ini. Tuh.
Dan kalau atmosfernya udah siap, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah nambahin air di Mars ini. Gimana caranya? Kita akan pakai cara yang juga terjadi pada bumi. Jadi air di bumi itu salah satunya sumber paling besarnya adalah dari benda-benda luar angkasa yang dia itu nabrak ke bumi. Nah, di sini kita akan nabrakin berbagai benda angkasa, terutama benda angkasa yang dia punya kandungan es atau kandungan air, sehingga dia nanti bisa nabrak, kan jadi panas nih Marsnya, dan nanti dia juga akan ngasih air ke Mars ini. Di sini aku mau coba dulu nabrakin objek yang kecil, yaitu aku akan pakai komet Halley. Nah, di sini aku akan naruh komet Halley di depannya Mars ini. Komet Halley itu kalau kita lihat komposisinya, nah dia itu punya air di sini. Makanya kalau kita tabrakin ke Mars, nanti Marsnya akan jadi punya tambahan air. Ya walaupun dikit-dikit nggak apa-apa lah. Jeter. Oke, Halley-nya dia udah nabrak Mars, dan kita lihat di sini nggak terlalu ngefek ternyata. Suhunya pun nggak naik banyak, dan dari segi komposisi pun ya nggak naik. Wah, wait. Kita nggak cukup kalau pakai komet berarti. Yaudah, biar cepet kita langsung pakai objek yang lebih gede, yang kandungan airnya juga lebih banyak. Oke, di sini kita nyari dulu untuk benda angkasa, benda langit yang dia itu punya banyak air atau punya banyak es. Kita ambil aja pakai objek bulan aja, bulan dari planet-planet. Nah, dari sini kita dapat ini aja deh yang paling ujung. Ternyata ini adalah ada Europa. Europa itu adalah salah satu bulannya Saturnus kayaknya. Oke, berarti kita akan nabrak ini pakai bulan Europa aja. Europa, dan ya kita tabrakin set. Oke, ukuran bulannya, bulan Europanya ini aku kecilin biar nggak terlalu ngerusak Mars, tapi Marsnya tetap bisa dapet airnya. Dan airnya sekalian tak banyakin deh biar lebih cepet. Dah, jadi ini banyak airnya. Oke, udah siap, dan ayo kita tabrakin. Oke, ketabrak udah. Wow. Dan di sini kita lihat temperaturnya langsung naik tinggi banget, ini pasti naik tingginya. Dan kita juga lihat di komposisinya, oh, tadi berapa ya? Yang pasti harusnya naik. Tapi kita lihat dulu di sini. Oke, nah di sini sambil terjadi ledakan karena kebakaran ini tadi, airnya ini dia mulai muncul juga di Mars. Sambil kita nunggu cooling down-nya, nah mulai muncul air. Loh, ini malah lautnya gede banget ya. Oke, kita cepetin pol. Oke, sip. Suhunya dia sekarang stabilnya ada di nilai minus 4 segini. Nah, kalau awalnya tadi suhu permukaannya kan minus 60-an. Nah, sekarang kita udah berhasil manasin Mars untuk jadi suhunya di sekitar minus 4 derajat Celcius. Jadi kita udah berhasil dalam tujuan menghangatkan Mars dan juga nambah air di Mars. Ya walaupun masih dingin, tapi harusnya ini udah memungkinkan untuk kehidupan. Kalau kita lihat di surface-nya ini, suhunya ini pun dia sangat bervariasi. Ada yang 14 derajat yang cukup panas, tapi yang paling dingin itu minus 14. Tapi ya udah oke lah ini. Oke, atau mungkin perlu kita tabrak lagi ini pakai. Oke, yaudah kita tabrak lagi aja. Biar suhunya naik lagi, airnya pun nambah banyak. Sip, ide yang bagus. Dikira psikopat nanti aku. Kayak yang pas kemarin yang nabrakin semongko ke bumi itu banyak yang bilang aku psikopat. Padahal aku enggak loh. Di sini aku akan nabrakin lagi pakai objek yang sama aja biar gampang. Jeder. Oke. Oh, nah kita dapat banyak air dari bulannya Europe. Kita dapat banyak air lagi untuk persediaan di Mars.
Mantap sih ini. Kita coba cepetin. Oh, -4 lagi. Tak kira gampang loh ini. Kok agak susah ya? Gimana ya caranya? Gini, biar atmosfernya itu dia lebih kuat, ada satu cara pamungkas yang bisa kita lakukan, yaitu dengan nambah masanya Mars ini. Mars ini dia itu termasuk planet yang cukup kecil, ukurannya cuma setengahnya bumi, dan karena ukurannya yang kecil ini gravitasinya juga lebih kecil, dan karena gravitasi kecil ini dia akan susah untuk nahan atmosfer. Oke, di sini ukuran masanya akan kita gedein. Gampang banget ya ngerubah planet tinggal kayak gini. Set, ya kita gedein. Dan setelah kita gedein, kita akan coba nabrakin lagi. Langsung aja. Wait. Oke, coba kita cepetin. Kita akan lihat pas udah cooling down, dia ini berhentinya di suhu berapa sih? Lah, kok nilainya masih segitu-segitu aja ya? Wait, ada apa ini? Tapi di sini bisa kita lihat Earth similarity-nya itu udah naik sampai 90%. Awalnya Mars itu dia Earth similarity-nya sekitar 60-70% kalau nggak salah. Nanti aku liatin. Dan life likelihood-nya ini 40%. Ini mungkin kecil, tapi kalau dibandingin nilai awal, pokoknya kecil banget lah, 0, berapa gitu. Tapi di sini kita udah berhasil ningkatin kemungkinan hidup yang ada di Mars sampai segini. Karena ya walaupun ini suhu permukaan rata-ratanya masih ada di kisaran -2, -4, tapi secara permukaannya ini suhunya udah bervariasi. Udah mungkin lah harusnya air ya udah ada, banyak sumber daya melimpah ini, nggak ada masalah kekeringan lagi nih di sini. Gitu. Ya udah. Gitu teman-teman. Terima kasih.